bahwa perkembangbiakan hewan dibagi menjadi dua, antara lain: satu, perkembangbiakan hewan secara generatif; dua, perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Perkembangbiakan hewan secara generatif yaitu perkembangbiakan pada hewan secara kawin diawali dengan pembuahan. Pembuahan terjadi jika sel kelamin betina atau sel telur dan sel kelamin jantan berbaur atau bersatu. Hasil pembuahan ini disebut sikot. Sikot adalah proses perkembangbiakan sebelum janin atau calon janin atau embrio pada rahim betina. Kemudian sikot tumbuh menjadi embrio atau janin. Embrio inilah kelak menjadi keturunan baru. Perkembangbiakan hewan secara generatif dibagi menjadi tiga. Yang pertama, perkembangbiakan vivipar, merupakan perkembangbiakan hewan secara beranak. Hewan yang melahirkan juga menghasilkan telur. Akan tetapi telur tidak dikeluarkan dari tubuh. Telur tetap berada di dalam rahim hewan betina. Telur tersebut juga tidak terbungkus oleh cangkang atau kulit yang keras. Setelah telur itu dibuahi, telur akan tumbuh menjadi calon bayi dan tumbuh menjadi bayi yang sempurna. Selama itu pula hewan betina mengalami masa kehamilan. Setelah mencapai umur tertentu dalam kandungan, maka hewan akan dilahirkan. Anak hewan yang baru lahir diberi makan oleh induknya dengan cara menyusui. Hewan yang berkembang biak secara melahirkan disebut vivipar. Contoh hewannya: sapi, kucing, kambing, singa, dan sebagainya. Yang kedua, perkembangbiakan ovipar merupakan perkembangbiakan secara bertelur. Perkembangbiakan ovipar dibedakan menjadi dua. Satu, hewan bertelur yang pembuahannya terjadi di dalam tubuh hewan betina atau disebut dengan fertilisasi internal. Fertilisasi internal merupakan pembuahan hewan di dalam tubuh betina terjadi karena penggabungan sel telur dan sperma terjadi di dalam tubuh induk betina. Contoh jenis hewan pada umumnya antara lain unggas. Contoh unggas yaitu ayam dan burung. Yang kedua, hewan bertelur yang pembuahannya terjadi di luar tubuh betina atau disebut dengan fertilisasi eksternal. Fertilisasi eksternal merupakan pembuahan hewan di luar tubuh terjadi karena penggabungan sel dan sperma terjadi di luar tubuh induknya. Contoh hewannya adalah katak dan ikan. Yang ketiga, perkembangbiakan ovovivipar adalah perkembangbiakan hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, kemudian melahirkan, disebut dengan ovovivipar. Setelah terjadi pembuahan di dalam tubuh hewan betina akan terbentuk telur. Sikot tumbuh menjadi embrio di dalam telur tersebut. Proses ini dinamakan kehamilan. Setelah embrio tumbuh dengan sempurna di dalam telur, induk mengeluarkannya sebagai keturunan baru. Kadang-kadang anak yang dikeluarkan masih terbungkus dalam cangkang telur. Contoh hewan ovovivipar adalah paus, ikan pari, dan beberapa jenis ular. Yang kedua, pembahasan mengenai perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif dibagi menjadi dua. Yang pertama, perkembangan biakan hewan secara membelah diri atau fragmentasi, merupakan hewan yang bersel tunggal, berkembang biak dengan cara membelah diri atau tidak dengan cara kawin. Contoh hewannya adalah amuba dan bintang laut. Mereka berkembang biak dengan cara membelah diri. Pembelahan pertama kali terjadi pada inti sel. Kemudian tubuh lain ikut membelah. Pembelahan ini menghasilkan dua sel yang kembar.
Tiap sel hasil pembelahan menjadi individu baru yang dapat tumbuh dan berkembang biak. Yang kedua, tunas. Perkembangbiakan dengan cara pembentukan tunas antara lain terjadi pada hidra. Hidra merupakan hewan yang tidak bertulang belakang. Hidra hidup pada air tawar. Pada tubuh hidra dewasa akan muncul tonjolan. Tonjolan tersebut akan terus tumbuh dan membesar. Kemudian akan terbentuk mulut dan lengan, atau bisa disebut tentakel. Tunas yang belum dewasa ini mendapatkan makanan dari tubuh induknya. Ketika setelah cukup besar, tunas itu akan terlepas dari tubuh induknya. Tunas yang terlepas akan tumbuh dan berkembang menjadi individu baru.